tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya ketika kita sedang menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya jemaat Tuhan berkata bahwa pengorbananmu begitu besar bagi kami, Tuhan terima kasih, maka seharusnya itu lebih dari cukup. Anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup. Kita tidak mengejar berkat Tuhan lagi, tetapi kita sudah cukup dengan anugerah Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan engkau. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Allah Tuhanku itu kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin Bapak Ibu. Maka alasan inilah kita datang kepada Tuhan penuh dengan sukacita. Tuhan, hari ini kami tidak meminta berkat Tuhan, tetapi cukup bagi kami. Kami mau bersorak-sorak karena pribadi-Mu yang sudah menebus kami, yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Itu adalah landasan kami beribadah kepada Engkau pada hari ini. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman-Mu. Hamba hanya sebagai alat, tidak lebih dari itu. Buang setiap perkataan yang tidak berguna dari hamba-Mu, dan kami semua siap terima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin ya. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga para pengurus gereja yang menerima saya. Salam hormat juga di sini saya bisa berjumpa dengan Om Rudi sama dengan Tante di gereja GSC Kasih Karunia ini. Dan ini adalah kali yang kedua saya melayani di gereja lokal di tempat ini. Maka saudaraku tidak usah kenalan lagi ya saudara ya, nama sudah cukup jelas. Selebihnya saya hanya sebagai hamba Tuhan, sudah punya istri dan juga punya 2 orang anak ya saudara, pelayanan di daerah Jakarta Timur, GSCA FM Amangan Agung, dan juga ada 1 rumah pemulihan khusus orang-orang yang terikat dengan keterikatan, semua jenis keterikatan ada di Jakarta Timur yang namanya Rumah Pemulihan New Hope. Nanti saya cerita sedikit ya, nanti kita akan ke sana. Baik saudaraku, saya memberikan 1 tema atau 1 khotbah kebenaran tentang the joy of giving, yaitu tentang bahwa ada sukacita di dalam pemberian kita, ada sukacita di dalam pengorbanan kita. Katakan amin. Saudaraku, saya merenungkan ini bahwa ada 1 hal yang sebetulnya menggelitik saya hari-hari ini. Maka saya membuat 1 pemikiran atau 1 tema kebenaran ini. Apa yang menggelitik saya hari-hari ini saudaraku? Bahwa hari-hari ini kekristenan kita semakin berpusat kepada diri kita sendiri. Kita tidak lagi menjadi pribadi Kristen yang siap untuk berbagi dan menolong orang lain. Hari-hari ini orang Kristen, kalau kita lihat di media sosial, berperang argumen, ya, semua tentang diri kita sendiri, keegoisan, egosentris, saudaraku, ya. Dan bahkan saya pernah 1 kali pergi ke PIK, ya, PIK Pantai Indah Kapuk. Saya pernah melihat ada 1 tempat beribadah yang begitu besar, yang pasti bukan gereja, ya, di daerah PIK. Saudara pasti bisa tahu. Saya menemukan ada 1 tulisan, saudaraku. Tulisan ini berkata, begini tulisan besar sekali. Ada yang mengajarkan tentang kasih tetapi tidak melakukannya. Biar kami yang melakukannya, katanya begitu. Saudaraku, nangkap gak itu? Mereka lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin kita sebenarnya. Ada yang mengajarkan tentang kasih, tentang berbagi, tentang membantu orang lain, tetapi tidak melakukannya. Maka biarlah kami yang non-Kristen melakukannya.
Dan itu membuat saya tergelitik, saudaraku. Bukankah hari-hari ketika kita lihat media sosial, ada banyak sekali muncul pembelaan-pembelaan yang berkata, jangan berikan kepada gereja, jangan berikan kepada ini, jangan berikan kepada itu, dan lain sebagainya, saudaraku. Maka itu menggelitik saya, apakah benar sesuai kebenaran firman Tuhan? Saudara gak usah dengar kata pendeta, saudara gak usah dengar kata netizen, jangan terpengaruh. Tapi saudara harus dengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Ini kebenaran yang saya renungkan dan saya ajarkan kepada jemaat saya. Supaya apa? Supaya mereka bertekun di dalam iman, katakan amin. Oleh sebab itu, the joy of giving, kita mau belajar sama-sama. Saudara, mari kita mulai. Saya mau berkata kepada kita bahwa kekristenan selalu dimulai dari dua pengorbanan yang besar ini. Saudara harus tanggap baik-baik. Kekristenan saudara dan saya selalu dimulai dari dua pengorbanan yang sejati ini. Tanpa pengorbanan ini, saudaraku, maka Anda dan saya tidak mungkin bisa diselamatkan, katakan amin. Jadi saudara dan saya adalah hasil dari pengorbanan ini. Dan tanpa pengorbanan atau pemberian ini, saudaraku, maka saudara dan saya tidak akan pernah mungkin bisa diselamatkan. Yang pertama, pengorbanan yang kita harus melihat kepada Yesus Tuhan kita, katakan amin. Kebenaran firman Tuhan berkata, mari kita lihat next, Ibrani 12 ayat 2 berkata, mari kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus, yang apa? Memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada siapa? Kepada kesempurnaan, yang saudara dengan mengabaikan kehinaan. Terus nanti sukacita yang disediakan bagi dia. Terus wow, saudara perhatikan dengan baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengabaikan kehinaan salib. Ya, saya perhatikan bahwa ayat ini berkata bahwa Yesus bukan menolak salib, tetapi dia sengaja untuk apa? Tetap memikul salib, tetap menerima kehinaan karena memikul salib itu. Saudara, pada zaman dulu, bahkan zaman sekarang lah ya, ketika berbicara orang yang harus mati dihukum di atas tiang kayu salib, itu adalah kutuk bagi manusia. Saudara, perbandingan di zaman sekarang ya, saudara bayangkan ada orang di tengah jalan tiba-tiba diamuk massa, difitnah bahwa dia adalah pencuri, perampok, pembunuh, lalu di pinggir jalan diamuk massa, dibakar, kemudian disiram bensin, dibunuh di pinggir jalan. Kira-kira orang tersebut orang yang sial, betul kan? Karena difitnah. Dan sama paralelnya ada di zaman itu, sebuah kematian di atas tiang kayu salib itu adalah kehinaan bagi manusia, bagi siapapun. Tetapi Yesus tidak mengabaikan itu. Yesus mengabaikan kehinaan itu dengan tetap tekun memikul salib. Kenapa demikian? Kenapa dia mampu mengorbankan dirinya sedemikian rupa? Karena di balik dari itu semua ada sukacita keselamatan. Makanya di sana dikatakan bahwa dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. So, ketika Yesus melihat salib, maka Yesus melihat saudara dan saya dapat diselamatkan. Dan itu adalah sukacita terbesar yang dapat dimiliki oleh surga, karena kita semua direbut oleh dia. Untuk apa? Untuk kita menerima keselamatan. Itu sukacita Yesus. Bukan berarti dia tidak merasakan penderitaannya, bukan berarti dia sebagai Tuhan yang bisa menghilangkan penderitaan itu, tetapi dia mengabaikannya. Ada kalimat yang sangat baik sekali di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku ya. Saya bacakan kepada saudara. Ibrani 12 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus, nah ini poin pentingnya, Yesus tahan menderita di kayu salib. Bukan berarti dia tidak menderita. Dia tidak peduli bahwa mati di atas kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat
akan kegembiraannya yang dirasakannya. Yaitu apa? Keselamatan saya dan saudara, keselamatan umat manusia, sukacita yang begitu besar dibalik dari pemberian dan pengorbanan Yesus. Saudara, yang kedua, pengorbanan ini, yang kedua, mari kita pandang kepada Allah Bapa. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Allah Bapa rela mengaruniakan anaknya. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya, saudaraku, supaya apa? Dilepaskan anak itu yang sangat dikasihinya, supaya dikorbankan dan mati di atas kayu salib, supaya keselamatan saudara dan saya bisa menjadi milik dari kita dan kita tidak binasa. Sampai hari ini, saudaraku, saya tidak pernah bisa membayangkan ada satu orang bapa yang mau memberikan anaknya mati untuk disiksa. Gak pernah bisa kebayang sama saya. Saudara bisa kebayang? Gak bisa. Anak saya, waktu anak saya masih SD, saudara, di sekolah, ketemu dengan anak-anak nakal, pipinya dicubit saja, dia pulang ke rumah lalu ngadu dengan saya dan nangis. Saya rasanya pengen ke sekolah, saya balas. Betul gak Bapak Ibu? Kalau kita punya anak, kita bisa merasakan itu. Tetapi ayat ini berkata, saudaraku, dia memberikan anaknya, mengaruniakan anaknya, mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita menerima sukacita keselamatan. Dan itu merupakan karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saya berkata kepada kita, keselamatan yang Anda miliki, kita lihat next. Keselamatan yang Anda miliki hari ini adalah lewat iman. Karena lahir dari pemberian, lahir dari pengorbanan yang disengaja dan secara sukarela. Sukarela untuk menerima penderitaan di atas kayu salib. Yesus sukarela memberikan kepada kita. Dia bermurah hati. Allah Bapa bermurah hati untuk memberikan kepada kita. Maka saudaraku, pengorbanan itu selalu melahirkan sukacita besar. Jadi ternyata begini, saudaraku, surga itu mempunyai satu produk. Apa produk surga? Yaitu keselamatan. Namun ketika bicara keselamatan selalu diiringi dengan sukacita. Makanya kalau kita melihat ada satu ayat berkata, malaikat selalu bersukacita besar. Ada sukacita besar di surga. Malaikat bersorak-sorai, bertepuk tangan. Hanya satu orang diselamatkan. Makanya saudaraku, produk dari surga adalah selalu berbicara tentang sukacita keselamatan. Maka saya bisa mengatakan kepada kita, mari kita baca ini 1, 2, 3. Hasil dari pengorbanan tersebut melahirkan sukacita keselamatan. Dan ternyata selain menerima keselamatan dan juga menerima sukacita, terus kita mempunyai hak sukacita sebagai anak Allah. Iya. Sekarang saudaraku, maka kita mempunyai satu identitas yang baru. Identitas yang baru kita adalah berkata bahwa dalam Yohanes 1:12 kita menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Lalu kemudian saya mempunyai hak. Hak untuk apa? Hak untuk menerima sukacita. Hak untuk bersukacita karena kita sudah terima dari Tuhan. Makanya saudara lihat baik ketika Anda sedang bergumul, ketika Anda sedang marah, sedang mengalami penderitaan, sedang khawatir, sedang kecewa dan lain sebagainya, ingat ada sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada engkau. Ada kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada engkau. Anda hanya perlu switch the wave. Anda hanya perlu merubah gelombang kekhawatiranmu menjadi gelombang sukacita. Karena itu kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita suka lupa dengan itu. Kadang-kala sudah penderitaan kita datang begitu hebatnya, kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan, sehingga kita lupa bahwa ada sukacita yang Yesus sudah berikan kepada kita. Dan produk surga itu sudah ada dalam hati kita. Tapi seringkali kita lupa. Sangat disayangkan. Yesus berkata begini, saudaraku, bahwa damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Katakan amin. Dan apa yang kuberikan
berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Makanya saudaraku, seringkali kita suka lupa bahwa kita mempunyai kekuatan yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia nggak punya pengharapan, kita punya pengharapan, katakan amin. Kalau dunia nggak punya ketenangan, nggak punya damai sejahtera, kita punya damai sejahtera, katakan amin. Itu kekuatan kita. Kita berbeda dengan dunia ini. Maka saudaraku, kalau orang yang khawatirnya berlebihan, orang yang tidak merasa punya pengharapan di tengah-tengah jalan yang sulit, sebetulnya menurut saya dia lupa dengan janji Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harus terima the joyful of heaven ini. Saya mau berkata, sesering kau maka ketika kau mengalami Tuhan, kau balik kepada kedekatanmu dengan Tuhan, sesering itulah kau menerima sukacita. Sesering kau datang kepada Tuhan, menyerahkan hatimu kepada Tuhan, sesering itulah kau dapatkan kembali sukacita yang besar itu, karena Tuhan akan berikan kepada kita. Katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat dari dasar itulah, kita lihat berikutnya. Bagaimana respon kita sebagai penerima anugerah? Ya, kita sudah tahu bahwa kita sudah terima pengorbanan yang sejati dari Tuhan. Allah sudah bermurah hati kepada kita. Maka bagaimana respon kita? Apakah kita harus menjadi orang Kristen yang hanya menerima berkat Tuhan saja? Apakah kekristenan itu berbicara hanya supaya kita bisa menjadi naik level di dalam kehidupan ini, supaya kita hidup nyaman di dunia ini, supaya hanya kita diberkati oleh Tuhan? Apakah hanya sekedar itu saja, saudaraku? Bagaimana respon kita sebagai penerima anugerah? Maka kita lihat berikutnya, saudaraku, bahwa maka saudaraku, sudah seharusnya kita mempunyai kemurahan hati yang sama. Katakan amin. Seharusnya kalau kita sadar kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, maka seharusnya kita mempunyai kemurahan hati yang sama seperti Dia. Karena kita menerima anugerah yang hanya cuma-cuma, maka seharusnya DNA kita, genetik kita adalah juga sama, bermurah hati. Sebab dengan kemurahan yang sama, Tuhan akan memakai hidup saudara dan hidup saya. Pertanyaannya, begitu banyak orang Kristen tidak mampu dipakai oleh Tuhan, tidak siap dipakai oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena belum dewasa secara rohani, karena belum mengerti kebenaran ini, karena selalu berpusat tentang dirinya sendiri. Kalau datang ke gereja hanya terima berkat, mencari berkat dan mencari perintah berbeda. Kalau saudara sudah mengerti pola ibadah yang benar di hadapan Tuhan, kalau saudara ibadah, maka seharusnya bukan saudara mencari berkat, tetapi saudara sedang mencari perintah Tuhan. Itu yang penting. Kalau orang mengerti, hari ini saya datang beribadah kepada Tuhan, saya nggak cari berkat, tapi saya mau terima perintah Tuhan apa, maka percayalah engkau akan bertumbuh dengan besar. Ada banyak kekristenan yang mati karena selalu mencari berkat. Pada waktu dia dengar perintah Tuhan, sense di telinganya berkata, ini bukan berkat Tuhan, maka dia pulang dengan sia-sia. Kenapa? Dia merasa tidak terima dengan apa yang sesuai yang dia inginkan. Tapi kalau saudara mengerti, saudara datang ibadah, mencari perintah Tuhan, Tuhan apa perintahmu hari ini? Maka saya mau melakukannya. Maka percayalah, saudara dewasa di dalam Dia. Katakan amin. Mari kita baca ayat ini, Ibrani 13 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan kamu lupa ya, jangan pura-pura lupa. Kira-kira begitu kalau saya mau ganti bahasanya. Janganlah pura-pura lupa, saudaraku. Kita ini orang Kristen, saudaraku. DNA kita adalah berbuat baik. Memang perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, betul enggak ya? Di dalam Efesus 2 juga berkata demikian. Tetapi perbuatan baik itu adalah produk di mana kita sudah menerima kemurahan Allah. Makanya firman Tuhan bilang, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Dan penekanannya begini, serta korban-korban, pemberian-pemberian yang seperti itulah yang berkenan kepada Allah. Memperhatikan, amin. Amin gak saudara? Allah memperhatikan apa yang menjadi respon hati kita. Apakah kita, saya ganti bahasanya boleh ya,
bahasa mungkin agak kurang enak didengar, apakah kita pelit atau bermurah hati. Ya mungkin bahasa yang kurang enak didengar, tapi itu cocok buat kita. Saya merenungkan ini sebenarnya, saya tidak mengkorbankan hanya kepada saudara, saya mengkorbankannya kepada saya sendiri. Apakah saya pelit di hadapan Tuhan? Hati saya bagaimana ketika saya melihat orang susah dan saya mengkorbankan itu kepada diri saya. Saudaraku, saya punya satu keyakinan ini, camkan baik-baik, dengarkan baik-baik dengan segala kerendahan hati. Saya mau berkata begini, saudara ya, bahwa barangkali ya, berkat Tuhan tidak mampir dalam hidupmu bukan karena engkau tidak bekerja siang dan malam, tetapi karena engkau tidak bermurah hati kepada orang lain. Barangkali, saudara, barangkali. Saya coba ganti bahasa. Barangkali, saudaraku, Tuhan tidak titipkan berkat kepada engkau karena seringkali Tuhan titipkan berkat kepada dirimu supaya diberikan kepada orang lain, tetapi kita selalu menyimpannya untuk diri sendiri. Itu persoalan. Barangkali demikian, saudara. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa kadang-kadang kita selalu pelit untuk masalah pekerjaan Tuhan, kita selalu pelit untuk bantu orang lain, kita selalu pelit untuk waktu supaya kita berkunjung di rumah sakit melihat orang lain. Kita pelit telinga kita tidak peduli dengan orang lain, kita pelit waktu untuk perhatian kepada orang yang susah. Masalahnya itu, sehingga Kristen ini selalu berbicara tentang apa untungnya buat saya. Berteman saja sama orang lain aja, kita kadang-kala suka melihat untung ruginya. Itulah kita manusia, saudara. Dan saya percaya ayat ini bukan supaya kita memberi jor-joran kepada Tuhan, no, tetapi ayat ini supaya menghancurkan keegoisan kita. Ayat ini supaya kita membongkar hati kita yang sempit, saudara, supaya kita mampu dipakai oleh Tuhan. Katakan amin dengan saya. Nah, saudaraku, maka firman Tuhan katakan jangan lupa itu, ya, jangan lupa karena Tuhan mau pakai kita. Kita lihat next slide. Saudaraku, tentu kita sering mendengar ini ya. Kalau sebentar saya isi bensin dulu, nanti nggak nyampe tujuan, saudara. Saudara, tentu kita tahu tentang laut mati dan laut merah ya. Tapi saya itu sedikit lagi bahwa laut mati itu adalah ada di daerah Timur Tengah, saudaraku ya. Laut mati memang ada satu kondisi di mana laut mati itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Di dalam lautnya itu tidak ada kehidupan, bahkan di pinggiran itu tandus, tidak ada pohon-pohon yang bisa hidup. Plankton aja di dalamnya, ekosistem aja mati semua. Kenapa demikian? Karena kadar garam di dalam laut mati itu sangat tinggi sekali. Kenapa tinggi? Sebab laut mati hanya menerima air hujan. Tetapi laut mati tidak pernah mengalirkan kepada sungai-sungai. Dan laut mati menampung banyak air, tetapi tidak pernah mengeluarkan airnya. Makanya kadar garamnya sangat tinggi. Saking tingginya, saudaraku, manusia bisa ngambang di atas air. Jadi saya bisa ngambang, tapi dalamnya saya yang tidak ada kehidupan. Beda dengan laut merah. Laut merah, saudaraku, itu disebut juga sebagai laut tenggelam, di mana Musa membelah. Ya, kita tahu mukjizat di bangsa Mesir itu pada waktu keluar Mesir. Saudara, laut merah adalah kondisi laut yang penuh dengan kehidupan, airnya bening sekali, jernih sekali laut merah itu, laut merah itu. Karena bahkan di sekitarnya itu ada pohon, di sekitarnya itu begitu subur adanya. Tahu kenapa, saudara? Karena laut merah itu ternyata mengalirkan, memberikan akses 4 sungai menerima aliran daripada laut merah, sehingga maka kehidupan di dalamnya sangat subur sekali. Ini berkata apa kepada kita, saudara? Ini berkata bahwa seringkali kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa karena kita tidak mampu melepaskan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh ketika kita mengerti bahwa hidup ini hanya titipan dari Tuhan. Dan kita belajar untuk mempercayakan, untuk melepaskan kepada orang lain dan membantu orang lain. Itu permasalahan kita. Makanya seringkali kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kita lihat berikutnya, saudaraku. Maka penerima anugerah yang baik, kita tidak merasa berat untuk berbagi, untuk memberi, untuk menolong orang lain. Saudaraku,
sukacita tidak ditemukan saat Anda menyimpan. Katakan amin. Sukacita tidak akan pernah saudara terima saat Anda menyimpan di dalam diri saudara. Tetapi sukacita sejati ditemukan saat Anda memberikan, bahkan berkorban demi kebaikan orang lain. Garis bawahi, demi kebaikan orang lain, atau demi menolong orang lain. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan kepada kita, mari kita hambur-hamburkan uangmu. Tidak. Perhatikan baik, Tuhan mau kita memperhatikan orang lain. Kalau kau mau memberi, asasnya adalah demi kebaikan orang lain. Amin. Kita perlu berhikmat, kita perlu bijak. Betul, ya. Tuhan tidak mau kita menghambur-hamburkan uang, cari uang susah, betul saudaraku. Tetapi saudaraku, kita harus mengerti kalau saya mau menolong, saya harus menolong orang lain dengan tepat sasaran. Saya harus membantu orang lain tepat sasaran. Memberi bukan bicara uang saja, memberi berbicara tentang waktumu, tenagamu, pikiranmu, kesungguhanmu, itu memberi atau berkorban. Tidak selalu dengan uang, tetapi uang penting, saudaraku. Tetapi berbicara memberi atau berkorban, maka itu datangnya dari hati untuk mau menolong, ya. Nah, saudaraku, saya dengan cepat tinggal 2 slide lagi, ya. Ada 3 prinsip saya ajarkan kepada kita bahwa memberi atau berkorban bisa mendatangkan sukacita. Ada 3 prinsip dalam memberi yang mendatangkan sukacita surga. Nanti saya akan kesaksian. Yang pertama, saudaraku, kita memberi karena kita punya belas kasihan. Katakan amin. Pemberian karena belas kasihan atau disebut compassion, belas kasihan, ya. Itu artinya begini, saudaraku. Kenapa saya mau memberi? Compassion atau belas kasihan berkata kepada kita begini: ketika kau menemukan sebuah penderitaan, maka kau berusaha menghentikan penderitaan tersebut. Itu namanya pemberian belas kasihan. Mari saya baca kepada kita, saudara, ya. Saya baca kepada kita ayat kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai ke 16. Yakobus 2 ayat yang ke 15 dan 16. Saya baca kepada saudara. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya itu, apakah gunanya itu? Sudah paham maksud ayat ini? Kalau engkau ketemu orang susah, kalau engkau ketemu orang yang sangat menderita, lalu berjumpa dengan kawan-kawannya, tepuk-tepuk punggungnya, ya Pak, jalannya selamat ya Pak, hati-hati di jalan ya Pak, saya berdoa buat Bapak. Tapi engkau bisa memberi buat dia, engkau bisa menolong buat dia, tapi engkau tidak melakukan apa-apa, engkau hanya tepuk-tepuk pundaknya saja, saudaraku. Padahal dia sangat membutuhkan. Firman Tuhan mengatakan, apalah gunanya itu, saudara. Maka pemberian belas kasihan adalah pemberian di mana kita mencoba menghentikan penderitaan orang tersebut. Itulah pemberian karena compassion, belas kasihan. Dan saya percaya Tuhan berkenan dengan pemberian yang demikian. Katakan amin. Yang kedua, saudara, pemberian karena ketaatan kita terhadap siapa? Terhadap Tuhan, saudaraku. Saya tidak peduli saudara mau kaya, saudara mau miskin, saudaraku. Tetapi ketika kau punya respon hati, ketika besar ataupun kecil, saudaraku, tetapi ketika kau punya respon hati dan mau taat memberikan persembahan, dan apapun menjadi hartamu, talentamu, waktumu, tenagamu, engkau taat memberikan kepada Tuhan, maka percayalah, saudaraku, pemberian kita masih berkenan di hadapan Tuhan. Saya kesaksian, ya. Saya kesaksian ada 1 kali saya merasa bahwa itu adalah kesempatan saya dididik oleh Tuhan. Wah, ini kayaknya berat kata-katanya, kesempatan dididik oleh Tuhan. Atau saya ganti bahasanya. Saya merasa pada waktu itu waktu saya sekolah kitab, ya. Saya sekolah kitab di Tawangmangu, saudara, SMP Tawangmangu. Saudara, ketika saya sekolah kitab, saya merasa Tuhan memberi saya kesempatan untuk mengenal hatinya dia, ya. Ini lebih lembut lah. Ada 1 kali karena kondisi keuangan dulu, namanya sekolah kitab, gak ada duit ya, saudaraku, ya, namanya sekolah kitab, kita kan gak kerja. Jadi saya ingat uang saya tinggal 50.000.
Bang, saya tinggal 50.000, setiap hari Selasa ada jual mie ayam di kantin. Hari Selasa atau hari Senin, Pak? Ya, hari Senin atau hari Selasa itu selalu malam kantin buka untuk jual mie ayam. Seminggu ada 1 kali. Pikiran saya, karena saya itu makannya tiap hari tahu tempe. Saya udah pengen sekali makan mie ayam, Pak. Lalu uang 50.000 dalam pikiran saya mau beli 2 mangkok, saya mau makan. Saya bilang, waduh, tinggal 50.000 sebenarnya. Lalu singkat cerita, di siang hari setelah kami selesai break dari kelas, saya masuk ke kamar teman saya. Teman saya ini namanya Pak Hafid. Dia ini adalah seorang mantan non-Kristen masuk ke sekolah kita. Saya melihat dia lagi meringkuk, sakit lambung luar biasa, bahkan nggak bisa makan, nggak bisa minum karena nggak ada obat. Lalu kemudian saya datang, saya cuma doain dia, Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Saya doakan. Habis itu sudah saya pergi keluar, saya masuk kembali ke kamar saya. Tiba-tiba di hati saya ada suara. Saudara, seringkali Tuhan pakai hati nurani kita untuk berbicara kepada kita. Betul ya? Jadi lalu kemudian hati nurani saya berkata, Jansen, kamu punya uang 50.000, kenapa kamu gak kasih ke dia aja? Dia butuh untuk obat, dia butuh untuk bisa beli makan. 50.000 kasih ke dia. Wah, saudaraku, saya gelisah, saudaraku. Itu milik saya satu-satunya. Kalau saya kasih, bulan depan baru ditransfer, atau 2 minggu atau 3 minggu lagi baru ditransfer lagi, saudara. Saya satu bulan hanya dikasih 300.000 pada waktu itu. Itu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, saya lupa. Lalu sikapnya adalah saudaraku, saya bergumul di situ. Saya merasa, Tuhan, ini saya cuma 50.000, malam saya mau makan mie ayam dan sebagainya. Tapi saya belajar taat kepada Tuhan, saudaraku, dan itu nggak mudah memang. Tapi ketika kita mau belajar taat sama Tuhan, saudara, Tuhan hargai kan? Tuhan perhatikan kan? Yes, Tuhan perhatikan. Lalu kemudian saya masuk ke kamarnya, saya keluarkan 50.000 dengan perhati, kayak ada batu di dalam kantong saya. Tapi kayak berat banget ini. Tapi ketika saya memberi kepada dia, saya bilang, Pak, tolong beli makan. Saya suruh teman untuk beli makan, lalu kemudian beli obat, urusin aja, saya bilang. Ketika saya lepaskan perkara itu, saudara, saya tidak merasa kehilangan. Lucunya, saya merasa sukacita. Amin. Puji Tuhan, saya merasa sukacita. Saya merasakan saya sudah gak punya apa-apa, Tuhan, tapi saya cuma belajar taat sama Tuhan. Itu sukacita terbesar yang pernah saya alami, saudara. Tapi tidak berhenti di sana. Saudara perhatikan, tidak berhenti di sana. Dan ini saya tidak mau mengajarkan supaya saudara mengejar mukjizat. Tolong, jangan tepuk tangan. Karena saya akan bicara mukjizat, tapi jangan tepuk tangan. Kalau saudara mau tepuk tanganlah karena pribadinya sangat luar biasa. Pribadi Tuhan sangat luar biasa. Saudaraku, lalu kemudian setelah saya masuk kamar, ya, di sore hari, di jam 6 sore, saya terima telepon, saudaraku. Saya terima telepon dari satu kakak rohani, namanya Kak Febri, sekarang sudah di Amerika. Lalu dulu kami satu pelayanan, Singkatnya dia telepon saya, dia bilang, saya dengar kamu sudah sekolah kitab. Dan saya, wah, puji Tuhan, dia bilang, kalau kamu sudah sekolah kitab, maka dia bilang begini, Kak Faber itu sudah tergerak dari bulan lalu untuk apa? Memberikan berkat ini kepada Jansen. Dia bilang, aduh, saya bilang, Kak, kenapa? Gak usah, saya bilang, ngapain? Saya bilang, padahal udah mati, harap-harap cemas, kan? Tapi saudara, lucunya adalah di jam 6 itu sudah mendekati jam 7, saudara. Karena bentar lagi mie ayam sudah dijual. Saya merasa bahwa kok ini sesuatu yang lucu gitu. Dan dia bilang, saya hari ini baru sempat untuk, dia bilang waktu itu BlackBerry ya, BlackBerry Messenger. Hari ini baru sempat, dia bilang, tolong kirim nomor rekening. Saya kirim nomor rekeningnya, saudara. Pada waktu dalam berapa menit dia kirim bukti transfernya. Dia mentransfer saya 500.000. Tolong jangan tepuk tangan, tolong jangan tepuk tangan karena saya takut saudara terpukau dengan mukjizat. Tapi kalau saudara mau tepuk tangan karena pribadi Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan saya. Karena dia memperhatikan hati kita, karena dia suka mendidik kita. Dia suka membuat iman kita semakin dewasa. Dia bukan pemberi mukjizat yang sembarangan supaya saudara menjadi tidak dewasa. Kalau dia berikan mukjizat kepadamu, pasti di dalamnya ada didikannya. Jadi saudara jangan terpukau hanya mukjizatnya, tapi terpukaulah dengan dia memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupanmu.
Dan dia latih kita semua. Untuk apa? Untuk pada ujungnya kita mampu memberi karena mengasihi jiwa-jiwa. Itu fokus, itu goal yang paling akhir. Sebelum kita lihat, saya mau kesaksian sedikit. Nah, sedikit saja karena saya sudah mau selesai. Saudaraku, ini pelayanan yang kami mulai di tahun 2016. Sebetulnya dari 2015, tapi belum ada rumah pada waktu itu. Kami pernah pergi, Pak. Oh ya, bersama dengan pelayanan gereja ya, Pak Chandra, dan bersama dengan teman-teman. Ya. Jadi singkatnya adalah, saudaraku, saya memulai pelayanan ini dari nggak punya apa-apa. Ya, saya persingkat dari nggak punya apa-apa. Tapi ada beberapa teman-teman kami doa bersama, kami nangis bersama. Kenapa? Karena ada satu teman kami pakai narkoba, terikat jarum suntik. Saya juga seorang mantan pecandu jarum suntik. Dan ini tahun 2015 ya, 2015-2016. Dan singkatnya teman kami ini sudah 8 kali masuk rehab dan sembuh-sembuh. Kami merasa doa saya tidak cukup. Lalu kemudian teman-teman 5-6 orang ini berkata, yuk kita nekat, dia bilang. Ngapain nekat? Saya bilang, kita nekat aja, kita sewa rumah. Saya punya uang segini. Teman saya bilang, saya punya uang segini. Saya punya uang segini. Kita nekat, dia bilang. Buka rumah ini supaya kita tampung aja orang-orangnya. So bisa bayangkan, kami gak sekolah, kami bukan lulusan daripada konselor dan lain sebagainya. Kami gak punya sistem dan lain sebagainya. Tapi giliran saya gak punya apa-apa, saya bilang. Saya gak punya uang, tapi saya punya hati, saya punya hidup, dan saya mau untuk melayani di sini full time. Kamu siapa gak digaji? Saya gak digaji selama 2 tahun, saudara. Saya tidak digaji 2 tahun. Saya tidak terima PK sama sekali. Saya berikan hidup saya. Singkatnya, saudara, di 2016 ya, rumah pemuda itu dibuka, dan sampai hari ini kami sudah melayani ratusan orang dan sudah berpuluh-puluh orang setiap tahunnya. Saudara, kami membaptis orang-orang yang terpikat narkoba dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dimulai dari mana, saudara? Kerelaan hati kita. Untuk apa? Untuk mengasihi jiwa-jiwa. Pemberianmu bukan soal ukuran besar atau kecil, tetapi apakah kau dipakai Tuhan atau tidak? Karena pemberian kita pada ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, slide terakhir, saudara, dengan cepat. Ada seorang pendeta bernama Randy Alcorn, seorang teolog Kristen, yang pernah berkata bahwa memberi adalah menegaskan ketuhanan Kristus. Pada waktu kita memberi, sebetulnya kita semakin tegas di dalam hati kita bahwa Kristus itu bertahta di dalam hidup kita. Dan kita sedang menurunkan diri kita di atas tahta hidup kita. Dan kita mempersilakan Tuhan yang naik untuk bertahta di atas kehidupan kita. Maka ujungnya, saudaraku, mari tinggalkan kehidupan Kristen yang egois. Katakan amin. Tinggalkan kehidupan yang hanya berfokus, Tuhan berkati aku, Tuhan. Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau itu, Tuhan. Tolong, Tuhan. Tinggalkan itu, maka cobalah untuk mengubah dengan doa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, ajar aku supaya aku dapat memakai hidupku untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya kita semua akan mengalami joyful of giving. Amin. Saya undang WL Singer, pemain musik, untuk maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama.